Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutnya sesuai dengan edaran dari rektor ya terkait keadaan sekarang ini COVID-19. Jadi banyak perkuliahan dilakukan secara daring atau online. Nah ini surat edarannya di sini sebetulnya kalau perkuliahan itu di ITB sebetulnya ada yang diselenggarakan secara online itu sudah difasilitasi oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan atau e-learning. Nah, namun kita dapat surat juga dari informasi dari e-learning yaitu terkait informasinya adalah ini. Jadi Bapak Ibu dosen untuk pekan pertama ini diarahkan agar mahasiswa belajar di rumah dulu dengan memberikan bahan ajar misal PPT, PDF dan sebagainya yang menggunakan media atau platform selain Dekoratnya. Jadi ini dari Dit Pengembangan Pendidikan aja mengatakan selain. Jadi selain kuliah ITB, ACID, bisa dengan Google Drive, WhatsApp, IG, Facebook dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini mungkin saya akan menjelaskan dua. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana perkuliahan dilaksanakan secara online dengan tidak menggunakan fasilitas dari ITB. Dan yang kedua nanti menggunakan fasilitas ITB. Nah, kalau yang tidak menggunakan ITB di sini juga diarahkan juga supaya yang mudah di sini, yang mudah, murah dan efektif. Oleh karenanya, saya akan menjelaskan yang paling mudah dulu supaya lebih bisa dipahami. Nah, yang mudah ini juga sebetulnya ada beberapa pilihan kan. Jadi tidak hanya satu, jadi beberapa alternatif gitu kan. Kalau di sini bisa perkuliahan online. Pada poin 5B bisa menggunakan WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Cuman kalau WhatsApp, ini kita kemarin coba, kalau saya WhatsApp non bisnis, jadi cuman bisa 4 paling maksimal, gitu kan, maksimal 4. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang WhatsApp, Line, Telegram juga tidak. Kemudian kalau YouTube, nanti kita akan coba praktekkan yang YouTube seperti apa, live-nya seperti apa. Kemudian Google Hangout, nanti kita akan seperti apa. Kalau yang Skype saya juga tidak, karena Skype terbatas maksimal paling 20, kecuali yang berbisnis, yang tidak. Jadi dan satu lagi nanti saya tambahkan Zoom. Ada webinar gratis sih. Webinar gratis. Maksudnya di bawah 25 orang masih gratis. Gratis. Yang free trial itu bisa, tapi 25 orang maksimal. Jadi kita akan coba, kalau saya nanti tentang Hangout, kemudian YouTube sama Zoom. Yang itu menurut saya lebih bisa umum dan lebih mudah lah kira-kira seperti itu. Oke, yang pertama yang YouTube dulu. Kalau YouTube ini bisa menggunakan cara live. Ada dua ya. Kalau yang live itu bisa menggunakan handphone. Ini lebih mudah lagi kalau handphone. Otomatis tinggal masuk ke YouTube, ya. Masuk ke YouTube, nanti klik yang ininya, yang gambar video ini, kemudian live. Oh, oke. Nah ini udah live. Ini aktifkan. Nah, ini buat judul dulu, buat judul live-nya apa? Misalnya perkuliahan online. Udah, lokasinya udah. Kemudian di sini juga, nah ini penontonnya harus ditentukan apakah anak-anak atau tidak. Jadi tidak perlu anak-anak. Kemudian kita langsung berikutnya aja udah cukup. Senyum dulu. Nah ini nanti Mas Jayan yang thumbnailnya. Nah kita mulai live streaming. Screen-nya gimana Mas kalau pakai laptop? Nah nanti kita sekarang yang pakai itu dulu ya. Nah ini udah live nih, udah live. Tuh udah detik kesekian kita live. Percobaan kita live. Oke. Ini udah live. Nanti kalau udah selesai berarti tinggal di stop aja. Kan kalau belum punya akun bikin dulu nih. Tadi aplikasinya 24 jam. Ya. Oke. Jadi minimal 1 hari sebelum bikin akun dulu ya. Iya. Nah, tadi menggunakan itu ya HP. Jadi tanpa install apapun. Itu lebih mudah gitu kan. Pakai datanya lebih murah. Lebih murah. Nah, sekarang kita menggunakan yang laptop ya. Menggunakan laptop. Laptop ini juga cukup menggunakan kamera yang ada di laptop. Kita coba misalnya buka YouTube dulu. Kalau mungkin di sini ada teman-teman nanti yang belum pernah masuk atau buka YouTube seperti apa dan sebagainya. Biasanya YouTube itu terkonek menggunakan akun Gmail ya.
Kalau belum, login dulu. Kalau login sudah pasti bisa lah, tinggal klik sana ada loginnya. Kemudian di sini tuh sama menunya seperti ini. Ada buat video. Di sini ada 3, ada upload, live streaming, dan postingan. Pilihnya yang live streaming. Kalau upload nanti bisa digunakan untuk yang kalau menggunakan Camtasia. Ya, kalau live streaming tinggal klik ini, live streaming. Nah, streaming sekarang. Nah, ini itu udah oke aja lah. Oke. Nah, kalau ini ada tambahan lagi yaitu menyiapkan software encoding. Nah, kalau yang di sini ini software encoding, klik di sini. Kemudian nanti ada kalau mau download, biasanya ada panduan di sini. Downloadnya salah satunya adalah OBS. Ini ya, OBS. Nah, setelah di-download, biasa download, install dan sebagainya. Nanti ketika mau ini ada buat Windows, Mac dan sebagainya udah ada. Kalau udah mau live, berarti OBS-nya tinggal di-on kan. Kalau saya panggil OBS dulu. Nah, ini OBS-nya. Sudah nyala OBS-nya. Tunggu bentar. Nah, ini OBS-nya. Kayak seperti ini. Oke ya. Ini OBS seperti ini. Gelap ya. Gelap ya. Lampunya di belakang. Lampunya di belakang. Backlight ya. Oke. Dah. Nah, ini kalau untuk tampilan awal di OBS itu harus itu dulu. Kata kuncinya harus sama dengan ini. Kata kunci ini, kemudian di sini ada settingan. Settingan di stream ya. Stream di sini kita ini copyin. Itu di software OBS. OBS-nya. Kayak di bawah itu ada play, kalau di Mac di bawahnya ada play. Mana sih play-nya? Nah, ini play-nya kecil. Ya, oke, play. Kemudian di sini udah. Nah, ini kelihatan suaranya ya. Jadi kalau udah gerak berarti suaranya emang otomatis terekam. Udah selesai. Terus mana tadi teh? Oh, start stream. Start streaming berarti ini. Klik start. Di sininya. Ini kalau gitu nggak bisa diedit-edit ya Mas ya? Nggak bisa. Karena Ini streaming. streaming. Nah, ini kita udah ada di stream, dia langsung ke sini, ngerekam ke sini. Dia langsung connect dari OBS, kita ngerekam ke sini berarti. Dia masuk ke sini, ke YouTube-nya. Ya. Ini otomatis streaming. Tapi nanti kesimpan kan ya? Bisa Otomatis kesimpan. Nah, ini kelebihan dari yang YouTube, dia akan nyimpen langsung. Kita lihat hasilnya. Oke, ini anggap aja udah stop. Ketika stop, ini OBS-nya stop, juga otomatis stop sendiri. Stop. Kalau di OBS kita lebih enak ngaturnya ya? Ya. Kalau di misalnya kan banyak. Kemudian, nah, kita lihat tadi kan kita lihat misalnya streaming seperti apa tadi, bener apa enggak? Ini kalau gitu nggak bisa diedit-edit ya Mas ya? Nggak bisa. Karena Ini streaming. Nah, ini kita udah Dia di lebih stream. menyimpan. Dia langsung ke sini, rekam ke sini. Dia langsung connect dari OBS. Kita ngerekam ke sini berarti. itu nggak pakai speaker Dia ya? masuk ke sini. Speakernya otomatis ke sini, atau kalau enggak kita pakai ini. Suaranya Otomatis lumayan. stream. Nah, kalau enggak pakai ini. Ini colokin aja. Otomatis kesimpan. Kalau misalnya jauh gitu. Kalau misalnya deket mah ya otomatis kan. Dia akan nyimpen langsung. Kita lihat hasilnya. Kalau share screen Pak yang pakai OBS. Ini anggap aja udah Nah, stop. share screen Tadi saya stop, belum. ini Nanti lah. OBS-nya stop. Oke. Oke ya. Oke. Nah, terus tadi kan pengen lihat seperti apa gitu kan. Nah, tadi kan sifatnya ini masih publik ya. Masih publik, sifatnya publik tuh kan. Nah, nanti juga kalau misalnya kita mau ke mahasiswa, tadi udah di-share linknya. Kemudian ini kita lihat video. Nah, ini ada yang kedua ini. Nah, ini live stream. Live stream ini yang udah di-live-in tadi. Nah, ini kan yang tadi pakai HP nih. Nah, ini pakai HP otomatis tersimpan. Iya. Nah, jangan-jangan masih live ini. Ya, yang pakai HP lah. Kayak masih live.
Yang ini yang barusan. Jadi kalau diputar lagi ya otomatis masih bisa. Tinggal share link aja. Kalau mau dirubah misalnya awalnya publik menjadi tidak publik atau pribadi, suatu saat ya udah bisa lakukan. Oke. Tidak publik itu akan ada keywordnya untuk link. Tidak publik biasanya share link langsung ya. Oh gitu. Share link langsung Mas ya. Share link langsung. Jadi tidak publik artinya gini. Kalau misal publik ketika di search namanya di sini dia akan ada. Tapi kalau misalnya tidak berarti nggak akan ada. Oke, ini saya stop dulu. Oke ya. Itu kalau misalnya publik. Kalau private berarti misalnya udah akhir perkuliahan nih, misalnya udah jangan di share lagi sama orang lain gitu kan, ya tinggal di private aja udah otomatis dia nggak akan bisa diakses walaupun dia punya linknya gitu. Oke ya, untuk yang YouTube seperti itu. Yang kedua, yang YouTube kelebihannya adalah kita bisa live, orang lain bisa lihat secara langsung. Tidak perlu mengundang satu-satu, tinggal share link aja. Terus kelebihan yang lain juga bahwa bisa langsung disimpan. Kemudian tadi juga bisa di bisa di share screen ya. Di share screen tuh bisa. Cuman tadi kita belum nyoba, nanti setelah ini kita coba share screen seperti apa gitu. Nah, yang kedua adalah Hangout, Google Hangout. Google Hangout ini fiturnya lebih kayak Google Class Meeting. Nah, kalau di SBM itu edarannya kan dia pakai perkuliahan online. Itu Google Meeting. Google Meeting dia. Saya lihat di mana kemarin Google yang SBM ya. Oke, kalau nggak salah di istri saya ada nih. Kalau Pak Puji berarti udah pernah live sebelumnya. Udah pernah live. Makanya jadi nggak perlu aktivasi. Aktivasi. Siapa? Oh ini kabar. Gini aja di sini. Sorry, di sini ada. Nah ini yang SBM ya. Kita lihat SBM itu lebih dulu memberikan statement. Seperti ini SBM. Jadi kegiatan gini-gini tidak wajib, ITB wajib mengikuti perkuliahan, tidak diperkenankan. Bahkan SBM berkatakan tidak diperkenankan untuk hadir ya. Nah, platformnya apa? Google Classroom. Oh, Classroom. Google Classroom sama Google Meet, mirip kayak gitulah, video conference. Jadi yang digunakan kita akan coba belajar yang seperti itu kayak Google Hangout, mirip seperti itulah. Cuman karena mereka sudah full dengan menggunakan fasilitas Google, maka mereka menggunakan Google Classroom itu tadi. Oke. Untuk yang Google Meeting ini atau Google Hangout seperti ini, kita masuk ke Google dulu, ke mail Google, anggaplah misalnya mail.google.com. Oke. Nah, kemudian pilih yang ini, yang banyak ini, kemudian pilih yang kalender. Nah ini, Mas Jayan. Ini yang kalau tadi kan Mas Jayan itu diundang. Yeah. Nah kita cara mengundangnya. Oke. Oke ya, cara mengundangnya. Oke, jadi tadi setelah login di menu yang ini ada kalender. Ada kalender. Kemudian setelah kalender, di sini kita akan langsung misal nyoba membuat sebuah perkuliahan gitu kan, perkuliahan. Kalau di sini juga karena konsepnya kayak meeting, jadi dua arah, kita bisa melihat mahasiswa sedang apa kayak gitu. Kita buat yang pertama, kemudian tambahkan judul, misalnya perkuliahan online perkembangan hewan lah misalnya, perkembangan hewan. Perkembangan hewan ini yang keempat misalnya, pertemuan keempat. Oke. Ini judulnya, kemudian waktunya mau kapan? Misalnya bisa dibuat dalam jangka waktu kapan misalnya, atau misal saat ini, anggaplah kita biar bisa live sekarang aja lah misal seperti itu. Ini mulai dari jam 9.45 misalnya sampai 10.45. Nah, tambahkan tamu. 9.50 aja. Ya.
Jadi maksudnya udah berjalan gitu kan. Jadi bisa live. Alamat emailnya apa? Giant Giant A A Kriswantoro Chris Wantoro gitu ya. @gmail. Oke, sorry. @gmail.com. Nah, nanti kalau ada lagi mahasiswa yang lain, tambahin lagi. Terbawa ke sini mau 50, mau berapa juga banyak, bisa langsung. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi tambahnya di sini, tambah tamu mau berapa itu banyak. Oke. Setelah itu kirimkan saja, simpan. Simpan ini otomatis akan ngirim ke email. Coba lihat email. Jadi kalau mahasiswanya sekelas ada 70, kita kirim satu-satu 70. Oh enggak, langsung aja. Langsung di copy-copyin atau 70 bread, tinggal kirim sekali ngirim langsung. Oke, jadi tidak satu-satu, jadi langsung 70. Copy paste aja ya. Copy paste. Tapi dia kalau nggak salah koma sih, antar space-nya. Koma. Ntar di enter. Jadi misalnya kayak tadi ini kan ini misalkan tambah lagi, misalkan ini tuh SITH ITB at itu nanti belum bisa @gmail.com, koma apalagi misalnya siapalah apa gitu .com itu koma. Nanti otomatis ketika udah kayak gitu dia akan ke bawah, dia akan enter, dia akan bawah nama masuk ke bawahnya. Ini udah masuk kan. Oke. Kirim tadi, ini adalah kirim yang simpan. Ini adalah simpan yang tadi kirim yang pertama. Pertama adalah kita menyampaikan undangan, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kedua klik lagi, tapi klik dua kali, sekali ya. Oh, klik sekali, terus pilih yang edit acara ini, yang kedua. Kemudian ini dirubah, yang gambar ini menjadi Google Hangout. Oke. Oke ya. Ke Hangout ini klik, ketika klik kemudian simpan. Nah, simpan yang kedua ini akan tampilannya kirim. Oke. Kirim. Nah, udah dikirim akan tampilannya tadi saya nambahin yang SITH ya, coba kita lihat harusnya ada 2. Nah, ini yang pertama itu hanya undangan aja, bisa ya, nanti akan notif ke sana saya bahwa ya. Ini beda akun ya, ini akun SITH, tadi saya akun Puji, jadi beda ya. Ini akun SITH, kalau ini akun Puji. Ini 2 browser yang berbeda. Ini 2 browser yang berbeda. Ini Puji. Nah, ini akun SITH. Yang diundang ya. Yang diundang, ini yang diundangnya SITH. Nah, ini yang lihatnya klik yang kedua. Ini tadi kan udah ya. Ini diperhatikan di bawahnya, ini ada ikuti video call atau join atau apa. Nah, itu join. Yang join itu diklik aja. Join diklik aja itu. Klik. Oke. Nah, itu berarti udah mulai masuk ke perkuliahannya. Oke, sekarang saya juga gabung ya. Saya gabung, nah masuk ke bergabung ke Hangout. Ini kalau ada minta kayak gini, allow-kan saja karena dia verifikasi kamera dan mikrofon. Oke, ketika oke, kemudian gabung dengan Hangout, klik start. Nah, coba. Nah itu, udah ada 2 kan? Nah, ada 2 kan? Udah ada jajan sama saya. Nah, ini ininya. Nah, ini di sini ada menu mikrofon. Mikrofonnya ditutup. Nah, ini kita bisa mantau bahwa kok ininya nggak ada ya? Apa? Ininya kok nggak itu ya? Nggak tampil ya? Coba diulangi lagi. Jangan. Nggak ada kamera. Tidak ada. Harusnya peserta kelihatan. Peserta kelihatan, Mas. Jadi peserta harusnya kelihatan. Langsung. Berarti Kalau coba close lagi. And Kemudian join video. video call bilangnya di sini. Nah, ini low mikrofon doang ya. Low join. Kameranya nggak nyala soalnya. Kameranya nggak nyala ya. Tadi
Tadi Bu Chandra mana? Ini dulu. Kalau ini apa ini? Ini mute Video ini. sama Puji. Oh, video saya. Yang sama, yang masuk. Oh, oke. Oke. Tapi kalau misalnya kamera nyala semua kayak gini bentuknya kira-kira. Misal tadi, nah saya ikuti video. Gabung dengan Hangout. Nah, ada dua kan? Jadi ini saya menggunakan yang dua akun yang berbeda. Jadi kan nggak keluar. Nggak keluar. Ini bisa di itunya. Settingan ininya ya kayaknya. Settingan di laptopnya ya. Nanti cek lagi. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi laptop mahasiswa nanti juga otomatis tinggal gabung. Ini ada 3 ya. Jadi ini adalah kamera saya sebagai SITH ITB. Ini kamera sebagai Puji. Ini sebagai Giant. Nah, ini ada menu-menu untuk apa namanya itu speaker. Jadi speakernya di off kan supaya nggak berisik, kecuali yang berbicara baru di on kan. Nah, kemudian ada fitur yang lain itu slide share di sini. Ini slide share tuh di sini. Jadi di sini ini sebagai Puji slide share. Titik 3 ini bagikan layar. Oke. Setelah bagikan layar allow. Kemudian di sini berbagi layar, pilih yang ini misalnya. Nah, kayak tampilannya seperti itu kan, Jen. Nah, ini. Oke. Tampilannya jadi layar. Bisa dipilih tampilannya. Nah, oke. Bisa dipilih ya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Coba kita lihat ini. Nah, ini tampilannya. Ini kan? Kalau saya tampilannya ini ya. Kalau di yang Giant kelihatan. Kalau saya share, saya share seperti ini. Nah, sesuai dengan tampilan sayanya. Bisa lewat handphone nggak sih kalau Google Hangout? Bisa lewat handphone. Jadi yang penting undangan di handphone. Nanti biasanya dia minta install aja apa yang diminta di situ. Ini kelihatannya mah kelihatannya di situ. Kelihatan di situ ya, karena share itu sih, share screen, share screen. Nah itu, seperti itu. Ini juga bisa langsung seperti itu ya. Oke, jadi tampilannya itu akan sama, Mbak, seperti ini. Tampilan sayanya otomatis keluar. Oke ya. Nah, itu Google Hangout. Fasilitasnya relatif lebih mudah karena semua orang kemungkinan bakal punya Google, email Google, kemudian tidak dibatasin jumlahnya kayaknya. Sepanjang ini sih di atas 20 masih lancar-lancar aja gitu. Saya nggak tahu nanti kalau kedepannya dibatasin. Ini off, udah selesai. Oke. Sip. Ini yang kedua ya. Tadi YouTube udah, kemudian Google Hangout sudah. Sekarang yang ketiga yaitu Zoom. Zoom ya. Kita Zoom. Zoom ini dia harus nginstal dulu. Jadi dicari dulu. Kalau Zoom itu nginstal dulu. Kalau tadi itu sebetulnya nggak harus nginstal. Kalau punya akun Google mau ambil langsung. Ya, Zoom. Nah, kalau Zoom meeting download. Nah, ini ada beberapa. Mau yang Windows, mau yang apa. COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Kuliah online sudah disarankan oleh hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Nah, bayangkan kita sebagai dosen bisa memberikan kuliah online Oke, lewat Zoom. YouTube secara live dari mahasiswanya seperti nonton YouTube biasa. Tinggal Setelah Zoom sekarang
kita panggil setelah diinstal, biasa download, install gitu udah biasa lah ya. Mereka bisa nonton sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan online dan real time. Kita panggil Zoom yang udah saya install. Nah ini, Akun apa? nah akun kalau belum punya, bikinnya cukup pakai ini aja, pakai akun Gmail juga jalan. Oh, makanya. Pakai Gmail juga jalan, jadi nggak terlalu sulit lah. Nggak bisa. Namanya kamu bisa nih? Apaan? Live pakai HP, ini udah nggak bisa. Nggak bisa. Ada ketentuan baru belum sih? Oh. Di YouTube. Oh, iya. Minimal yang udah 1000 subscriber. Hah? Mungkin Pak Puji udah 1000 subscriber. Lebih sih. Oh, udah lebih. Jadi kalau HP nggak bisa, kalau nggak 1000. Nggak bisa. Saya lebih 1000 mah. Nah ini mana sih itu? Oh ada share screen. Oke. Oh, ini saya udah login berarti ya. Kalau belum login kemana? Sign out oke ya. Nah oke. Jadi kalau belum pernah pakai Zoom, bisa sign in with Google. Ya. Itu Zoom-nya tinggal dibuka, udah ada Zoom-nya udah di-download. Zoom udah buka, kita coba praktek, langsung perlihatkan. Masuk aja. Halo. Nah, ini tadi saya udah masuk ya. Masuk Zoom. Tuh masuknya pakai kemudian new meeting ya. New meeting. Join. Setelah join, kemudian invite. Nah ini invite kalau mau nambahin. Nambahin. Itu alamatnya apa, Giant teh? Sama emailnya. Apa teh Giant? A. Kriswantoro. A. Kriswantoro @gmail.com. Mana? Atau ke sini? Ya, ke email. Ke email ya. Kirim ke Gmail ya. Oke, oh kayak gini. Jadi tadi send emailnya bisa langsung, tapi dia masuk pilih undangnya. Tadi udah ada invite ya, invite kemudian pilih email, kemudian ke Gmail. Nah terus langsung Giant A Kris apa? Kriswantoro. Wantoro. Ada lagi? Sudah. @gmail.com. Udah, setelah itu nanti kalau mau banyak tinggal tambahin aja jumlahnya. Saya sekalian satu lagi sama ini aja deh. Sama sithitb@gmail.com. Oke. Habis itu send. Strike. Oke. Kenapa? Enggak ini. Oh, Kita nggak bisa live kalau nggak Zoom. Kalau pakai desktop Bisa, kalau pakai ini bisa. kalau pakai desktop bisa. Tapi harus aktivasi. Oke. Nah, kita mau ngasih kuliah online kan harus pakai laptop. Ada. Sudah. Oke. Join meeting. Laun- Saya udah punya ini kan ya. Terus ada nggak join meeting? Enter.
Itu ID-nya. Ini sama password. Oke, masukin ID-nya, passwordnya, seperti itu. Oke, join meeting. Oke, join with video. Ya, oke ya. Jadi udah langsung. Set-setnya gimana? Oke, ntar di off kan lagi kayak tadi bisa berantem ya. Udah di mute ya. Saya mute juga deh, terlalu dekat. Oke. Nah, ini udah. Jadi semuanya udah connect. Ini yang ketiga tadi YouTube udah, ini udah. Kemudian sekarang yang ketiga yaitu dengan Zoom. Nah, Zoom ini lebih powerful kelihatannya. Tapi partisipannya maksimal berapa? Ada batasnya nggak, Mas? Belum pernah nyoba ya. Tapi kalau tadi sih kayaknya ada share coba aja. Ya kondisi terburuknya paling pakai Google Hangout sih kayaknya. Tapi ini kayaknya sih masih itu. Nah, ini chat. Nah, tuh, ini bisa chat juga. Tadi Google Hangout juga bisa ya, di YouTube juga bisa. Kemudian, nah ini share screen. Nah, share screen ini ini jawab dulu. Ini share screen. Nah, ini share screen-nya ini bisa pilih. Nah, ini lebih oke, saya mau share ini. Kemudian tapi sama juga ya. Sama persis. Sama persis ya. Oke. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Oke. Kayak gitu. Jadi oh, kalau di situ mah kayak gitu. Kalau di sini tampilnya kayak gini teh. Agak beda rupanya dengan sana. Iya. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa lihat juga kalau di sini tampilannya karena share. Jadi benar-benar sama banget persis gitu kan. Iya, benar-benar sama seperti itu. Karena yang di-share kan screen-nya. Screen di sana. Tapi kalau misalnya nggak pakai itu, kan nanti tampilannya nggak kayak gini. Oh, kayak gini ya. Otomatis full gitu Mas ya. Dia kan nggak dipakai, nggak pakai itu. Oke, nggak coba nih. Saya cabut ya. Saya cabut ya. Coba ulangin dia keluar dulu. Keluar dulu. Nah, ini ya. Oh iya. Nah, seperti itu. Tampaknya lebih pemasan tadi pas malam nyoba mah nggak kayak gini. Kayak gini. Iya. Oke ya, sip ya. Kita tidak bisa Jadi apa-apa. kalau ini kelebihannya dibanding YouTube. Kalau YouTube tadi kan kita nggak bisa melihat nih, ini Mas Zajan itu atau mahasiswa nanti itu sedang apa gitu kan. Mungkin aja dia cuman login udah tinggal tidur atau apa juga bisa gitu kan. Nah, kalau ini bisa lihat, bener-bener bisa lihat. Semuanya di depan laptop. Depan laptop atau enggak, mata atau enggak ini bisa lihat. Kemudian share screen juga sama. Kelihatan juga. Kelihatan juga. Nah, itu. Tapi kita bisa saling share slides kalau ini tuh. Bisa share slide. Coba saya share Iya, sebagai oke. peserta akan Kita melakukan. lagi. Oh, you cannot karena Oh, iya. nggak bisa deh. Nggak bisa ya. Nah, cuman kelemahannya kalau Zoom ini harus install dulu aplikasinya. Kalau Hangout nggak usah, gitu kan. Kalau tadi YouTube nggak usah juga, gitu. Tapi sama-sama dimudahkannya pakai akun sejuta umat, akun Google, ya, oke ya. Oh, jadi saya. Oh, betul ya. Sip ya. Kalau di YouTube dia buat ininya gampang. Share. Ada pertanyaan di Ya, pertanyaannya. komentar. Ya, itu bisa juga. Kalau dia nggak muncul berarti dia kemana gitu. Itu artinya seperti itu, tapi nggak bisa lihat langsung wajahnya sih ya memang ya. Oke. Yang chat ini juga bisa sih. Oke, sip ya. Itu tadi sudah 3, yaitu YouTube. YouTube itu rupanya ada pembatasan-batasan Mas Ako ya. Harus minimal 1000 subscribe. Kalau di handphone, Buat yang di handphone. kan saya mah transfer aja gitu kan. Kalau di laptop itu harus pakai OBS. Kemudian share juga bisa, cuman harus menambahkan lagi tambahan lagi Mas ya tadi ya. Kalau buat nge-share itu katanya tambahan lagi. Kemudian kelebihan yang YouTube itu disimpan, bisa disimpan hasil rekaman videonya. Kalau yang ini yang Zoom langsung karena meeting jadi tidak disimpan seperti itu. Kemudian yang Google Meeting tadi yang Hangout itu juga sama mudahnya, itu tinggal share aja.
Oke ya, sip. Ini udah 3 ya. Udah 3, udah selesai. Untuk yang live kita stop dulu aja, stop share juga. Ini stop dulu. Oke. Stop video. Oke. Oh, ini ada record juga sebetulnya. Kalau mau record juga. Cuman recordnya kelebihannya kalau yang YouTube itu dia langsung di-recordin oleh YouTube, jadi nggak ngabisin space kita gitu. Kalau ini ngabisin space kita ya, ngambilnya karena ngambil di kita di memori dan hard disk kita. Jadi Semua bisa di-record. Udah di-record gitu. belum? Ini record tinggal, udah otomatis record dia recording. Jadi nanti save-nya apa? Filenya yang bisa dibaca Zoom juga ya? Bisa Zoom juga, bisa juga sama video yang mungkin MP4 atau MP4 ya biasanya ya. Oke, ini stop. Jadi bisa sebetulnya, cuman kekurangannya dia harus space-nya agak tinggi sih di sini. Nah. Ya kalau udah mah tinggal di stop aja berarti. Stop. Mana stopnya? Keluar teh mana? Oke ya. Ini close. Ini juga stop. Oh, end meeting selesai. Ya, selesai. Oke, itu yang ini convert otomatis tadi, yang convert, yang recording. Dia akan langsung mengconvert. Dia mau save di mana, mengconvert. Oke ya, sip ya. Nah, itu 3 yang live, mudah menurut saya dan bisa langsung. Sekarang kita ke screencast. Kalau screencast ini lebih dipersiapkan lebih matang ya. Kalau screencast ini di laptop saya nggak ada, di Mac, jadi kita ke yang ini aja, yang Windows ya Mas ya. Ini sebut punten. Oke. Nah, kalau screencast ini, screencast-nya ini tadi OBS-nya tutup aja. Nah, ini Camtasia. Pertama kita buka dulu Camtasia-nya. Camtasia. Terus kemudian dari mana saya nggak punya Camtasia, apalagi berbayar gitu kan. Nah, yang berbayar kalau Musa belum punya Camtasia, khusus buat di ITB lah gitu kan. sith.itb.ac.id. Ya, kemudian juga ini usahain pakai eduroom aja ya. Jadi kalau connect-nya pakai eduroom di bawah ini, jangan pakai hotspot biar nggak usah setting proxy. Kemudian di sini tuh download di SITH-ITB-CID ada menu download. Ini Camtasia. Klik, dia akan download. Kemudian ada aturan cara install seperti apa. Itu Mas ya, udah ada Mas ya. Oke. Anggap aja kita udah terinstall ya, udah terinstall di laptop masing-masing. Nanti kalau ada masalah untuk menginstal bisa menghubungi sistem informasi Mas Narko atau saya. Kemudian di sini ini setelah masuk Camtasia kita tampilkan seperti ini. Langkah pertamanya langsung aja record screen, maka dia akan merecord semua aktivitas di screen tersebut. Gitu Mas ya. Nah, jadi ketika record screen sebaiknya udah disiapkan dulu materi perkuliahannya. Oke, kita coba cek, anggap aja ada materi perkuliahan di desktop ya. Nah, ini ada profil. Nah, ini. Jadi kita udah siap dulu materinya. Jadi jangan sampai ketika udah record masih cari-cari materi, nanti kalau udah ke-record otomatis udah ter-record gitu kan. Oke, kita buka materi dulu buat awalnya. Nah, ini materinya. Sorry. Oke. Apa aja udah ini. Oke. Ini tampilan seperti ini tuh di sini ya. Oke. Ya, jadi kayak gini udah tampil udah siap. Kemudian kita ke Camtasia sini. Record screen. Gitu Mas ya. Record screen. Nah, ini inisiasi kamera. Nah, klik rec ya kalau udah siap mah ya. Klik rec. Nanti ini dipastikan audionya udah oke, kameranya udah nyala. Ya. Ini kelihatan ada kameranya.
Kemudian di sini juga audio, udah oke. Kemudian ini ada full screen, ada custom. Kalau full screen itu dia akan merecord semuanya. Ini ada tanda biru hijau-hijaunya nih. Nah ini kalau mau custom berarti segini aja berarti. Oke ya. Nah kalau Camtasia ini tidak live, jadi artinya harus dipersiapkan mungkin beberapa waktu sebelumnya, bisa sehari sebelumnya, malamnya atau lebih lama lebih bagus karena persiapannya cukup panjang. Gitu. Kemudian setelah udah oke semua mau full screen sebagainya, kita langsung ketik rec, nanti 3 detik dia akan ngasih jeda waktu. Nah ini audio kelihatan ya, jadi ini otomatis berarti audio kita masuk ke dalam. Kalau pengen bersih lagi berarti ya menggunakan yang tambahan seperti ini. Jadi kalau ada orang lewat ada apa aja nggak terlalu kedengeran gitu karena udah otomatis ke sini. Kemudian rec. Nah, kita udah ngerekam F10 kalau mau stop. Jadi siap-siap F10 jangan lupa. Nah, ini udah ngerekam. Sekarang udah ngerekam. Posisinya udah ngerekam. Kita mau ke sini misalnya. Terus kalau misal full karena ini di layar proyektor jadi tampilan di sini agak berbeda nanti hasilnya. Oke, kita full. Oke. Kita next. Seperti ini juga sambil menjelaskan materinya apa, ini apa, sebagainya itu langsung aja sambil berjalan. Oke, anggap saja udah selesai. Kemudian kita pencet F10. Maka video selesai untuk merekam. Nah ini udah ngerekam, sekarang udah ngerekam. Posisinya udah ngerekam. Kita mau ke sini misalnya. Terus kalau misal full, karena ini di layar proyektor, jadi tampilan di sini agak berbeda nanti hasilnya. Kita lihat dulu sebentar. Oke, kita full. Dia nggak merekam muka kita ya? Nanti ada. Kalau kita mau set apa? Nanti ada. Kalau perlu gitu kan. Oh iya. Seperti ini juga sambil menjelaskan. Nah, yang tadi beda seperti yang tadi. Ini langsung aja sambil berjalan. Oke. Anggap saja udah selesai. Kemudian kita pencet F10. Itu bisa diupload di YouTube misalnya ya? Bisa di YouTube. Atau langsung share aja? Bagusnya di YouTube lah ya. Kalau share kan misalnya ada gigaan nanti. Iya, kalau di share nanti mereka harus download data. Sama juga download di YouTube juga download juga. Google Drive bisa. Cuman di play tanpa di download. Maksudnya yang lebih irit gitu pakai datanya biar anak-anak juga YouTube. irit. Dan di YouTube juga ada YouTube yang hemat ya, paket hemat ya. YouTube banyak ada pilihannya malah ada. Ada Dulu yang kan bisa sejam tuh. bukan ada yang 720 fullnya, ada resolusinya. Nah kemudian save and edit. Setelah save and edit, ini yang kita anggaplah kita di folder ini di Camtasia di dokumen. Inilah biar nggak susah nanti saya di sini. Atas. Ini rekaman 1. Ini belum selesai ya rekaman 1. Karena kita harus perlu ngedit ya. Dan perlu produce untuk membuat yang benar-benar versinya MP4 lah misalnya gitu, MP4 dan sebagainya. Atau yang mungkin apa nanti. Oke. Open. Jadi kalau mau dipotong segala macam bisa ya? Bisa. Oke. Ini sedang ini proses editingnya di sini. Oke. Jadi ini proses editing. Di sini juga ada call out misalnya buat ngasih penekanan lah pada ininya, penekanan. Nah, penekanan di sini kasih apa gitu kan. Ayo perhatikan misalnya. Itu ada kok Puji. Ya. Ya, kanan paling bawah. Ya. Ayo perhatikan. Apalah atau misalnya penjelasan apa lebih detail itu kan, warna-warnanya bisa diatur juga di sini warnanya. Ini video editing lah intinya. Ya, editing. Oke, tulisannya juga bisa dan sebagainya. Oke ya. Ini kemudian ini pada menit keberapanya juga bisa, nanti menit ke berapanya. Nah, kemudian ada juga bisa buat menambahkan tadi kasih tanda juga. Kalau misalnya juga itu Bu, bisa ngasih untuk
nama kita misalnya nanti, misalnya namanya dosen siapa gitu, sedang ngapain itu juga bisa gitu. Nah, kemudian setelah itu audionya juga bisa tambahkan, bisa di-cut. Nah, kalau cut dan itunya misal di sini select in-nya dulu. Jangan lupa di sini select. Ini di split dulu, split. Kemudian ini di sini juga split juga. Oke. Oh, ini mah kameranya aja. Jadi ini ada kamera, ada screen. Jadi kapan kamera ditaruh, kapan enggak gitu. Ya, jadi nanti yang ini nih, kamera ini nih. Nah, misal ini, misal yang di sini nggak ada. Nah, jadi nanti pas di sini, pas muka saya nggak ada di sini pas ini. Oke, dari sini ya. Jadi bisa. Jadi ini kalau ini potong mukanya, kalau ini kan ada nih potongnya. Ini misalnya. Terus kalau misal full, karena ini di layar proyektor, jadi tampilan di sini agak berbeda nanti hasilnya. Nah, otomatis hilang tuh, nggak ada kan? Sana. Oke. Dan next. Sip ya. Seperti ini juga. Atau mau dibuang semua juga boleh. Serah aja sih. Itu alat bebas itu mah. Kemudian ini, kalau ini hasil capture-annya, nanti sama kayak tadi lah prosesnya. Jadi mau cut-nya juga seperti apa, mau digeser juga boleh. Digeser-geser juga boleh.